itu bisa dirasa. Apakah itu dikatakan Tuhan? Tidak. Seperti apa angin? Kita lagi gerah kipas angin atau jalan AC, kekeret berasa enggak? Apakah dia Tuhan? Bukan. Sesuatu yang berasa berarti makhluk. Kelihatan enggak tuh? Enggak. Si Fulan makan cabai, bawahnya habis, tapi dimakan cabai 2, kira-kira bawahnya mana? Enggak ada. Rasa bawang ada enggak? Enggak. Tapi rasa pedas cabai masih ada. Apakah Tuhan tuh cabai? Enggak. Kalau sesuatu bisa diraba, bisa dipegang, itu bukan Allah, makhluk. Nah, ibu lagi tidur ngeraba tuh laki yang di samping, berasa gak bu? Berasa gak? Ketahuan gak? Berasa? Siapa itu? Laki ibu. Itu pendamping ibu. Pendamping ibu yang menjaga ibu, yang melihara ibu, yang memperhatikan ibu, yang menyayangi ibu dengan tulusnya. Alhamdulillah. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usalli wa usallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kita muliakan jami'an asatidz, para hujjaj, para orang tua, bil khusus ketua Masjid Jami' Nur Madinah Al-Mukarram Ustaz Haji Madinah bin Haji Madani, yang kita muliakan keluarga besar almarhum Bapak Haji Madani, yang kita muliakan orang tua kita yang hadir, di antara lain Al-Mukarram Ustaz Kusnadi, Ustaz Tauhid, serta Bapak Haji Layu, Bapak Ustaz Dede Arifin, Bapak Haji Niman, Bapak Haji Bisri, Bapak Haji Abdul Basit, serta YouTuber Mualim Ahmad Bikri, Haji Oslan SEMM, dan seluruh para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana fi ulumi fid darain ila annahu qala faslun bi syurutis sholatil jama'ati. Pasal ini menerangkan di dalam syarat-syarat sahnya sholat berjamaah, awil qudwati ataupun niat qudwah, mengikuti imam. Ayan wiyal qudwata awil jama'ata, wajib bagi seorang makmum itu niat qudwatan, niat mengikuti imam, awil jama'ata ataupun niat berjamaah. Kalau dia melaksanakan sholat, baik sholatul fardu ka sholatil mafruḍah, seperti sholat yang diwajibkan Allah Ta'ala, sholat 5 waktu dari zuhur, asar, maghrib, subuh, isya, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kalau dia melaksanakan sholat berjamaah, itu hukum sunnah. Sholatul jamaati afdalu min sholati fardhi bisa 20 darajat. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri, bedanya 27 derajat. Salah satunya biar kita mendapatkan fadilah sholat berjamaah, ayan wil qudwata awil jama'ata. Syaratnya mendapatkan fadilah sholat berjamaah, seorang makmum niat qudwah ataupun jamaah ataupun makmuman, biar dapat fadilah sholat berjamaah.
Begitu juga di dalam melaksanakan sholat sunnah yang disunnahkan dilakukan secara jamaah, kasolatul idin seperti sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, wal khusyufin dan sholat gerhana matahari dan bulan, wal istisqa begitu juga sholat istisqa, wassalatu tarawih bir Ramadan begitu pula sunnah sholat berjamaah di dalam melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan, kasolatul witr begitu juga di dalam melaksanakan sholatul witr. Begitu pula sholatul tasbih, sholat tasbih sunnah dilakukan secara berjamaah. Biar dapat fadilah keutamaan sholat berjamaah, maka syaratnya diniat sholat berjamaah. Seperti sholat fardu, sholatul dhuhr, bagi seorang makmum diniat sholli fardhu dhuhri arba' raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman atau qudwatan ataupun jama'atan lillahi ta'ala. Begitu juga di dalam sholat sunnah, contohnya sholat idin, sholli sunnatan idil fitri rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi, termasuk sholatu tarawih, sholli sunnatan tarawih rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan sunnatan ma'muman lillahi ta'ala. Itu hukumnya sunnah. Kecuali di dalam melaksanakan sholatul Jumat. Kalau melaksanakan sholatul Jumat, wajib dilakukan sholat Jumat itu secara berjamaah, secara baik laki maupun perempuan. Walaupun orang perempuan nggak wajib di dalam melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, kalau dia melaksanakan sholat Jumat, kalau Jumatnya sah, maka gugur sholat zuhur dengan syarat dia wajib niat berjamaah. Sholli fardhal jum'ati rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Hukumnya wajib niat makmum. La yasisu sholatul jum'ati illa bil jama'ati, karena tidak sah didirikan sholat Jumat kecuali dilakukan secara berjamaah. Bilangan jamaah yang sholat ini harus orang laki yang sudah balik dan bertempat tinggal. Bilangannya itu 40 bersama Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu bil gaudil ghalib, tatkala beliau memberikan fatwa lebih dahulu ketika di Baghdad. 41 bersama Imam tatkala gaulul jadid memperbaharui fatwanya ketika beliau berada di Mesir. 41 bersama Imam. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah, aqallu sholatul jum'ati bil jama'ati, paling sedikit sholat Jumat secara berjamaah yakni cuma 3 orang. Tiga orang. Yang satu muadzin dan bilal, yang satu khatib, yang satu imam. 3 orang sah. Kotak amal gimana Ustaz? Bagi 3. Bagi 3. Habis jangan naruh dia, yang naruh kotak dia. Ya udah bagi 3. Bagi 3. Ya saya nih keluar ganteng enaknya, kayak babanya. Dari bini yang lama jadi
Tuh paling sedikit Imam Abu Hanifah cuman 3 orang. Kalau menurut Imam Malik paling sedikit jumlah jamaah di dalam melaksanakan sholat Jumat jumlahnya 12. Berapa ya? 12. Kakala terjadi pedagang-pedagang dari Syam, mereka berdatangan untuk memperjualbelikan barang dagangannya dari Suriah, Jordan sampai Lebanon. Pedagang itu berdatangan ke Mekkatul Mukarramah. Pas didirikan sholatul Jumat, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalika khairukum in kuntum ta'lamun. Apabila didirikan sholatul Jumat, apabila kamu dipanggil, disuruh untuk melaksanakan sholatul Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kalian memenuhi panggilan Allah, wa darul bai', tinggalin jual beli, itulah lebih baik jika kalian mengetahui. Asbabun nuzul ini ayat, sebab ini turun ayat di dalam kitab Tafsir Bughawi Mu'allimut Tanzil. Ketika Nabi menyampaikan khutbah, datanglah tuh pedagang-pedagang dari negeri Syam membawa barang dagangan yang begitu banyak. Nabi lagi sedang melaksanakan sholatul Jumat. Kakala pedagang datang, ngetuk itu alat-alat, memberitahukan bahwasanya dia datang untuk memanggil orang, sambil teriak-teriak di luar, di halaman masjid. Akhirnya sahabat tuh ratusan orang yang ada di masjid pada kabur beli barang dagangan. Yang bersama Nabi tetap ada di masjid ini jumlahnya 12 orang. Dari inilah mazhab Al-Imam Malik berpendapat paling sedikit 12 orang. Kemudian diturunkan ayat Al-Quran, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalika khairukum in kuntum ta'lamun. Akan tetapi di dalam melaksanakan sholat fardu dan sholat sunnah yang dianjurkan sholat berjamaah, paling sedikit adalah imam dan makmum. Itu paling sedikit imam dan makmum. Tapi dengan syarat makmumnya kelihatan. Dengan syarat makmumnya kelihatan, dia sembahyang di belakang kita. Kalau sepulan sembahyang di masjid sendirian tengah malam, tiba-tiba baca Fatihah, ada yang bilang amin di belakang, intip tuh, intip ketika lagi ruku, ada gak orangnya? Cuman bayangan aja pusat, jangan niat jadi imam, karena makmumnya kagak kere-kere terusin apa kabur, terusin kabur, terusin bu, terusin pak, karena kita berhadapan dengan Rabbul Izzah, Rabbul Alamin, yakni Allah Ta'ala. Sifat Allah Al-Haris, Allah Ta'ala maha menjaga, pasti dijaga Allah Ta'ala. Ihfadillah yahfadka, jagalah hukum-hukum Allah, laksanakan perintah Allah, jauhkan larangan Allah, yahfadka, pasti engkau akan dijaga oleh Allah. Itu janji Nabi, janji Nabi. Tapi hati manusia lebih takut sama setan karena nampak daripada Allah yang tidak terlihatkan wujudnya, yang tidak kelihatan bentuknya, karena Allah mukhalafatul lil hawadis.
Allah itu berbeda dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Allah Ta'ala itu nggak bisa dilihat, Allah itu tidak bisa dirasa, Allah itu tidak bisa disentuh. Kalau ada Tuhan bisa dirasa, bisa diraba, dan bisa disentuh, berarti bukan Tuhan dia, berarti makhluk. Karena Allah mukhalafatul lil hawadis, karena Allah berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya, dialah Allah Maha mendengar dan lagi Maha melihat, jalla jalaluhu wahda. Kalau sesuatu bisa dirasa, apakah itu dikatakan Tuhan? Tidak. Seperti apa? Angin. Kita lagi gerak kipas angin atau jalanin AC, kekerek berasa enggak? Apakah dia Tuhan? Bukan. Sesuatu yang berasa berarti makhluk. Kelihatan nggak tuh? Enggak. Si Fulan makan cabai, bakwannya habis, tapi dimakan cabai 2, kira-kira bakwannya mana? Nggak ada. Rasa bakwan ada nggak? Nggak. Tapi rasa pedas cabai masih ada. Apakah Tuhan tuh cabai? Enggak. Kalau sesuatu bisa diraba, bisa dipegang, itu bukan Allah, makhluk. Nah, ibu lagi tidur ngeraba tuh laki yang di samping, berasa gak bu? Berasa gak? Ketahuan gak? Berasa? Siapa itu? Laki ibu. Itu pendamping ibu, pendamping ibu yang menjaga ibu, yang melihara ibu, yang memperhatikan ibu, yang menyayangi ibu dengan tulusnya. Alhamdulillah. Berarti makhluk karena suami manusia yang berbentuk. Hukumnya wajib niat qudwah di sholatil Jum'atin, di dalam melaksanakan sholatul Jumat. Wa yuwafiqa nadbus sholatihima. Kemudian syarat juga yang namanya syaratul qudwah, yakni ayuwafiqa nadbus sholatihima, cocok dan sama sholat antara imam dan makmum, sama. Walaupun bilangan rakaatnya berbeda, hukumnya sah. Hukumnya sah. Seperti apa? Sholat maghrib. Sholat maghrib. Ketika sholat maghrib, rakaat yang kedua, makmum nyampe. Kemudian sholat. Di mana-mana rakaat pertama itu tidak ada tasyahud. Karena kita ngikut imam, imam lagi rakaat kedua, imam tasyahud, kita ikut kan? Ikut. Pak Ustaz, saya kan cuma 1 rakaat, masa tasyahud? Jadi sembahyang maghrib 3 kali dong tasyahudnya. Berapa? Sholatnya berjamaah bersama imam, situ dapatkan imam di rakaat yang kedua. Berarti rakaat pertama, kedua, dan kita ketiga tasyahud kan? Tasyahud. Karena wajib hukumnya mengikuti imam. Maka ketika kita datang menuju masjid, jangan terburu-buru dan tergesa-gesa. Ija adrakal ma'mum adraka bihi wattaba'u bihi. Kalau kita dapatkan imam posisinya lagi tasyahud ataupun lagi berdiri, ikutilah dia. Ikutilah dia. Ketika imam salam, fayutimma sholatuhu, sempurna sholat kita yang kurang. Jangan samain imam. Kita datang imam lagi tasyahud akhir, kemudian kita takbir Allahu Akbar, tasyahud, imam salam, cakep.
Cakep gak? Cakep. Kurang itu. Ansur ngikutin Ustaz. Iya ngikutin, tapi bilangan rakaatnya dikurangin. Jangan dikurangin. Ketika tasawuf akhir kita ikut imam salam, kita bangun. Jangan ikut salam juga, bukan tempatnya di sini. Ikut salam batal hukum Ustaz. Kenapa? Dikarenakan salam bukan tempatnya. Dia masih 3 rakaat yang belum disempurnakan di dalam sholatul maghrib, tapi didapat fadilah sholatul berjamaah ketika tasyahud saja. Ketika tasyahud, nggak dari awal. Harus sama, cocok sholat di antara keduanya. Umpama imam sholatul isya, di dalam melaksanakan sholatul isya imam, tapi makmum sholat jenazah, boleh? Nggak bisa. Imam sholatul jenazah di dalam melaksanakan sholatul zuhur. Setelah sholat zuhur kan sholat zuhur, selesai sholat zuhur baru sholat jenazah. Kala sholat jenazah makmum baru nyampe, takbir aja, Allahu Akbar, sholli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati. Adaan makmuman lillahi ta'ala, takbir itu bersama imam. Kala takbir bersama imam, imam takbir lagi. Imam takbir lagi. Aturan ruku. Ternyata imam takbir. Berarti makmum baru tahu, oh ternyata sholat jenazah hukumnya tidak sah. Si makmum, kenapa? Karena nggak cocok susunan sholat antara imam dan makmum. Karena makmum sholat jenazah tidak pakai ruku dan tidak pakai sujud, sedangkan makmumnya ada ruku dan sujud di dalam melaksanakan sholat zuhur, maka nggak cocok. Maka hukumnya sholat makmum tidak sah, harus dibatalin dan mencari sholat bersama makmum, cari makmum dan jamaah yang mau sholat. Itu. Wa yuharibu fi sunnatil fahsyatil muhalafati. Jangan ada seorang makmum itu berbeda di dalam mengerjakan sunnah yang berbeda. Imamnya kunut boleh, bagi makmum nggak kunut. Karena kunut adalah sunnah ab'ad min ab'adis sholat, tapi wajib berdiri. Imam kunut di dalam salat subuh, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Ternyata makmum cuma satu, makmumnya cuma satu, makmumnya nggak angkat tangan, biarin. Makmum gini aja pusatnya, posisi yang tidak seperti ini. Nih, imam angkat tangan itu ketika dari ruku. Tuh, Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu ila akhir. Kemudian kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Tapi makmum sendirian, makmum sendirian, dia nggak mau kunut, boleh. Karena kunut hukumnya sunnah apa? Sunnah ab'adis sholat. Boleh makmum nggak kunut, diamnya begini. Tapi dia wajib dalam keadaan berdiri, nggak boleh sujud. Karena syarat yang terakhir ayyuta'abahu, wajib bagi makmum mengikuti imam. Tunggu aja udah, tunggu sampai selesai itu imam kunut, kemudian imam sujud, dia wajib sujud. Menyempurnakan sholatnya. Tapi rugi, kunut kan doa, sholat kan termasuk doa.
Rabbik birli warhamni wajburni wafa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Itu kan doa. Ihdinas siratal mustaqim doa. Kenapa doa aja kagak mau? Doa aja, baca amin. Kagak berat ngangkat tangan begini. Iya kan? Tuh, ikutin aja biar dapat pahala. Namanya kita sembahyang kan nyari pahala yang banyak. Ikutin. Apalagi doa, satu kalimat doa yang dipanjatkan bagi seorang imam, itu satu huruf adalah 10 baitan. Bagaimana doa kunut? Berapa ratus itu huruf yang ada di dalam doa tersebut? Rugi cuman ngamin aja nih kadang manusia begitu. Perbedaan sholat aja yang pakai kunut, yang tuh kagak, angkat tangan aja ogah. Bagaimana mau berjuang? Bagaimana mau berjuang? Imam kunut aja angkat kedua tangan, makmum nggak mau kunut, kagak mau angkat tangan. Udah nggak mau angkat tangan, amin aja ogah. Betul. Bagaimana mau berjuang di dalam agama? Bagaimana mau berjuang memperbaiki negara? Cuman beda kunut mekaga aja, amin aja enggak. Tuh orang kita, orang kita. Faslun surutul qudwati tis'un tasihu bi khamsin. Suratul qudwah, syarat mengikuti imam. Surutul qudwati tis'un, syarat qudwah itu, syarat mengikuti imam itu ada 9. Tasihu bi khamsin, 5 sah, yang 4 tidak sah. Yang pertama, qudwatu rajulin birrajulin, mengikuti orang laki mengikuti imamnya laki, itu sah. Imamnya laki, makmumnya laki, sah. Imamnya laki, makmumnya laki, separuh perempuan, sah. Ada kan? Ada. Apalagi sekarang lu banyak bener. Dulu kita khawatir anak kita nggak nikah, kagak nggak nikah. Kalau sekarang kita khawatir anak kita ngedemenan sama laki ngedemenan. Betul? Bingung nggak? Berarti pengaruh besar. Jadi akalnya kurang sehat, menyimpang tuntunan ajaran agama, dosa haram. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dari sebagian tanda-tanda kebesarannya, ya Allah menciptakan berpasangan dari diri kamu sendiri, yakni jenisnya manusia, laki dan perempuan. Kalau perempuan demen perempuan, laki demen laki, berarti akalnya nggak normal, berarti sakit itu. Hukumnya sah mengikuti laki, makmumnya laki, imamnya laki, makmumnya laki, sah. Imamnya laki, makmumnya separuh laki, separuh perempuan, sah, alias bencong, karena asalnya laki. Makmumnya laki, imamnya laki, makmumnya laki, bagiannya lagi, enggak laki, enggak perempuan, yang satu lagi benar-benar perempuan, sah hukumnya. Tapi yang bencong semuanya di depan, harus sama laki, jangan di belakang sama perempuan, nggak sah walaupun dipakai mukena.
walaupun sembayangnya pakai mukena, kumpul perempuan yang nyenggol dia batal, dinyarok, walaupun rambutnya panjang, rambutnya dia pengen dikuning-kuningin, pakai bibiran mama, tetap batal. Perempuan pusat, presa. Ada tongkatnya nggak? Berarti nggak sah. Yang sembahyang dekat dia batal karena nyenggol. Wa qudwatu imratin birujulin, orang perempuan menjadi makmum, imamnya laki, hukumnya sah. Wa qudwatul unsa birujulin, begitu juga makmumnya bencong, imamnya laki, sah, hukumnya sah. Wa qudwatu imratil bin unsa, begitu juga makmumnya perempuan, imamnya bencong, sah, karena bencong asal laki. Kalau ngomongnya pelan mah kayak perempuan. Coba kalau lagi gedek, lagi sewat, Agus 3 kali, bos, dengar, berarti laki lah, dia jadi imam, nggak boleh dia jadi makmum, hukumnya tidak sah. Wa qudwatu imratun bil umratin, yang terakhir makmumnya perempuan, makmumnya perempuan, imamnya perempuan, hukumnya sah, sama-sama perempuan, hukumnya sah, hukumnya. Wa tabtulu bi arbatin, batal dengan 4, tidak sah 4, 5 sah, 4 tidak sah. Qudwatu rajulu bil imratin, orang laki ngikut sholat bersama perempuan, hukumnya nggak sah. Biasanya kan habis Jumat ada pengajian ibu-ibu, atau hari apa dah, ibu-ibu kan pagi ya, selesai zuhur atau sholat bersama Jumat, selesai kan asar. Tubuh ibu banyak benar di masjid. Kala masuk azan asar, yang azan orang laki, Ketika ibu-ibu pengajian ada ustazahnya pengen melaksanakan sholat asar, ustazahnya yang jadi imam, makmumnya ibu-ibu. Orang laki gimana pusat? Orang laki suruh pulang. Kagak boleh ngopi dulu, sono ngopi. Kalau enggak orang laki jadi imam, grogi pusat, perempuan banyak bener. Ya udah lu sama ada pojok ngopi. Perempuan udah sembahyang, baru orang laki sembahyang. Ngalah. Kan seminggu sekali ngajinya. Tuh. Wa qudwatur rajulul bil hunsa, begitu juga orang laki mengikuti perempuan yang jadi imam bencong. Yang dimaksud bencong ini kemaluannya dua. Kalau sekarang kan kemaluan atuh, emang dasarnya laki. Kalau maksud unsa itu kemaluannya 2. Karena kemaluannya 2 belum bisa ditentuin. Dikata laki cuman ada lubangnya, dikata perempuan ada tongkatnya, dua-duanya berfungsi tapi belum bisa ditentuin dicondong kemana, ke laki atau perempuan. Nggak boleh dia jadi imam karena makmumnya orang laki. Tuh. Wa qudwatul unsa bil mar'ati, begitu juga makmumnya itu bencong tapi imamnya orang perempuan, ini nggak sah.
Karena bencong itu jangan dibahas hukum fikih ini mempunyai dua alat kelamin, dua-duanya berfungsi. Nggak boleh jadi makmum dia mengikuti imamnya seorang perempuan. Wa qudwatul unsa bil unsa. Begitu juga makmumnya bencong, imamnya bencong, ini nggak sah. Kagak. Karena di antara dua orang, kenapa nggak sah Ustaz? Karena bencong membencong, yang dua kelamin itu belum ketahuan apakah imamnya bencong unsa ini condong ke perempuan ataupun makmumnya condong ke laki. Jadi kagak tetap, ini nggak boleh sholat berjamaah, harus sendiri-sendiri. Paham ya? Insya Allah untuk minggu depan atau Sabtu depan di akhir tahun mengingat salah satu atau jadwal daripada guru kita yang satu Ustaz Fahmi, beliau masih dalam masa Allah. Jadi insya Allah untuk Sabtu depan kembali guru kita kembali yang Ustaz Ahmad Fikri yang akan memberikan atau kajiannya di dalam pelaksanaan Majlis Taklim di Sabtu depan. Jadi sekali lagi untuk minggu depan insyaallah penutup di tahun 2022 kembali nanti taklim akan diisi oleh kita Muhammad Sabri. Begitu mari sama-sama kita tutup dengan doa terlebih dahulu kita membaca surah Fatihah untuk infak sedekah yang telah kita keluarkan berbagai ini dari kita untuk kita untuk konsumsi kita berbagai ini mudah-mudahan senantiasa dapat keridhaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala al-hadiyah wa al-mulidati shalihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tawafna bi annana narafna wa annana asrafna 'ala Allah asrafna wa tub 'alaina tawbatan taghsil kulla hawban wastur lana al-'awrati wa aminir raw'ati wa rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina azman amin rabbi isma wallan wajudan anna ibtisami minna bil mustafa rasulillah bi kulli sunnah salla wa sallam rabbi alaihi 'abda hamdi wa alihi wa sahbihi 'inda wadasi suhbi walhamdulillahi bil bal'i wad tanani rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana a'lam bima 'allamtana wa qina 'ilmana alladhi yanfa'una rabbana wa waffaqna lana wa qurbat lana fi dinina ma'al kulli wa rabbana atina fid dunya hasanah wal